ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat GBD Sunatan dikasih oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kembali kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang keempat. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu ungkapan dari seorang Raja Daud yang dituangkan dalam Mazmurnya. Dikatakan bahwa Daud ingin diam di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Nah, bicara soal rumah Tuhan, pertanyaan untuk kita semua pagi hari ini, apakah ini secara harafiah bicara soal rumah biasa yang seperti notabene ditempati oleh saya dan saudara sehari-hari? Atau apakah ini secara harafiah bicara tentang bangunan yang pemiliknya adalah Tuhan? Atau seperti apa kira-kira? Ataukah rumah Tuhan yang dimaksudkan ini adalah gedung gereja yang biasanya kita pergunakan untuk penyelenggaraan ibadah? Sehingga kalau begitu, ayo kita ramai-ramai tinggal di gereja saja kalau begitu ya. Nggak usah pulang ke rumah masing-masing lagi karena ternyata gereja adalah rumah Tuhan. Apakah seperti itu yang dimaksudkan? Ternyata tidak ya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Raja Daud ketika dia mengungkapkan kerinduannya untuk diam atau tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya, ini mengandung satu pengertian bahwa Daud ingin hidup bersama dengan Tuhan, merasakan kebersamaan dengan Dia, menikmati kehadirannya dalam segala aspek kehidupan. Rumah Tuhan menurut apa yang pernah saya pelajari, adalah tempat di mana tabut perjanjian atau tabut Allah diletakkan. Nah, tabut perjanjian atau tabut Allah ini adalah sebuah peti kayu yang bersalutkan emas yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Sekali lagi saya ulang bagian ini ya. Rumah Tuhan ini adalah tempat di mana tabut perjanjian atau tabut Allah diletakkan. Nah, tabut perjanjian atau tabut Allah ini
adalah sebuah peti kayu yang bersalutkan emas yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu bisa baca itu di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, di situ dijelaskan dengan sangat terperinci ya. Nah, jadi bicara soal rumah Tuhan ini sekali lagi bukan secara harafiah Daud mau tinggal di rumah yang secara bangunan fisik begitu ya, tapi Daud mau menikmati kehadiran dan kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya dengan tegas Daud, seorang raja yang terkenal ini, dia mendeklarasikan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Cuma satu saja, tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang dia inginkan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini bisa jadi satu pelajaran yang penting dan berharga sekali untuk kita ya. Termasuk untuk saya pribadi ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena seorang raja yang begitu terkenal, seorang raja yang begitu hebat, seorang raja yang begitu tersohor, dia punya satu hal yang dipintakan kepada Tuhan. Cuma satu, dan permintaan yang satu itu adalah untuk Tuhan adalah senantiasa bersama dengan aku. Di mana Daud boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ada satu keintiman antara dirinya dengan Tuhan. Ini seorang raja loh ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar orang biasa loh yang punya keinginan, yang punya hasrat seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana kita ketika kita menjalani hari-hari kita, bagaimana ketika kita menjalani kehidupan kita? Kadangkala kita yang bukan dalam tanda kutip, bukan siapa-siapa ini, terlampau sering malah bukan cuma satu yang kita minta kepada Tuhan. Ada begitu banyak sekali permintaan kita. Mungkin ada 2, 4, 6, 8, 10, bahkan 20 permintaan mungkin yang kita minta kepada Tuhan. Tapi mirisnya dari 2, 4, 10, 20 permintaan tadi, tidak ada satupun yang minta keintiman atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang begitu dekat, menikmati Tuhan. Tidak ada permintaan yang demikian yang seringkali disampaikan. Kita sepertinya terlalu bingung dengan keinginan-keinginan atau hal-hal yang sebenarnya bukan itu yang hakiki, bukan itu yang paling penting, bukan itu yang paling mendasar dalam kehidupan ini. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya tidak sementara menjudge Bapak Ibu Saudara ya, tapi saya mengajak mari sama-sama kita masing-masing mulai periksa hati kita kembali. Apakah selama ini hal yang paling penting dalam kehidupan kita? Apakah selama ini hal yang paling kita inginkan, yang paling utama, yang terutama, yang paling hakiki yang kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan? Atau hal yang lain? Atau apa yang kita minta selama ini dari Tuhan? Raja Daud ini dia berkata, satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Daud dia mau diam di rumah Tuhan? Kenapa dia mau menikmati kehadiran Tuhan? Karena Daud mau terus mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan yang membuat segala perkara-perkara yang ajaib di hidupnya. 2 hal akan saya bagikan pagi hari. Kenapa Daud ingin kehadiran Tuhan di hidupnya? Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23, tetap masih di Mazmur pasal yang ke-27 ini. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di situ Daud menyebutkan bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul ya. Tapi menghadapi situasi itu, menghadapi hal itu, Daud cuma bilang dengan jelas di ayat yang kedua dan ayat ketiga. Di ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Menghadapi situasi yang sulit seperti ini, Daud cuma bilang dengan tegas ayat yang ketiga, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud tahu ketika Tuhan hadir, situasi yang sulit sekalipun, ada musuh, ada lawan yang datang menyerang, ada peperangan di sekelilingnya, apapun yang terjadi, dikatakan tentara berkemah di sekelilingnya. Tapi Daud berkata, dalam hal itu pun aku mau tetap percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan yang berperang ganti dia. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama, Tuhan adalah penyelamatnya. Yang kedua, kenapa Daud ingin terus diam di rumah Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan? Yang kedua ada di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sekalipun orang-orang terdekat meninggalkan, tetapi Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud ini dari 8 orang bersaudara, dia dalam tanda kutip paling dianaktirikan, begitu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat kisahnya di kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang pertama hingga yang ke-13, di situ dicatat kisahnya bahwa Isai, ayahnya ini tidak mempromosikan dia ketika itu. Waktu Samuel datang untuk mengurapi,
atas perintahnya Tuhan, si Daud ini tidak dipromosikan oleh Isai ayahnya. Hanya 7 anaknya yang lain, sedangkan Daud ketika itu sedang berada di padang untuk mengembalakan kambing domba, begitu ya. Tapi di ayat yang ke-7, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, coba kita lihat bersama dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, kemudian bisa loncat ke ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu bisa baca di sana. Di situ dijelaskan bahwa sekalipun ayah dan kakak-kakaknya sepertinya dalam tanda kutip membuang dia, tidak mempromosikan dia di depan Samuel, tapi Tuhan yang memilih, Tuhan yang menyambut dia. Puji Tuhan. Nah, inilah alasannya kenapa Daud senantiasa ingin diam di rumah Tuhan, yang tadi sudah saya jelaskan di awal adalah gambaran dari kehadiran Tuhan. Daud ingin menikmati Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidupnya, karena dia tahu ketika Tuhan hadir, dia akan menyaksikan dan menikmati, bahkan mengalami semua karya kemurahan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Hari ini kita sudah dengar firman, kalau Bapak Ibu mau menikmati dan melihat, merasakan, mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa, mari minta kehadiran Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami tahu firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Beri kami hati yang senantiasa ingin meminta hal yang paling hakiki dalam hidup kami, yaitu kehadiran Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan hadir, maka kami akan lakukan perkara-perkara yang heran dan ajaib bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah penyelamat kami, karena Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami akan jalani hari, Tuhan memimpin kami semua sepanjang hari ini dengan segala perkara-perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Selamat beraktivitas. Hingga